Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar nih? Semoga kabar kalian baik-baik aja dan selalu sehat ya. Jadi kali ini gue mau ceritain tentang satu device. Ini dia barangnya. Nah ini sebenarnya udah apa ya? Barang yang keluarnya udah lama. Tapi menurut gue masih cukup worth it untuk dimiliki di tahun 2020 ya. Ini adalah Honor 10 atau Honor 10. Jadi buat yang belum tahu, Honor itu anaknya ya, mungkin bisa dibilang anaknya dari Huawei gitu. Jadi pecahannya dari Huawei, dia bikin Honor untuk membuat HP dengan harga yang lebih murah gitu ya. Mungkin kalau kayak di Oppo itu dia punya Realme, di Xiaomi dia punya Redmi, nah Huawei dia punya Honor. Nah ini Honor 10, ini handphone keluar tahun 2018. Waktu pertama keluar itu harganya 7 juta. Nah sekarang di tahun 2020 ini kebetulan gue dapat di harga 3 jutaan gitu. Cuman masalahnya adalah handphone ini stoknya udah jarang banget gitu. Ini gue dapat kemarin stoknya BNOB ya, jadi baru tapi udah dibuka gitu dari boxnya gitu. Dan nggak tahu, kayaknya stoknya udah agak susah. Jadi kalau emang kalian beruntung ya bisa lah dapat handphone ini gitu. Nah, gue pertama mau cerita tapi sebelum gue cerita, buat kalian yang belum subscribe boleh di subscribe dulu dan jangan lupa aktifin juga lonceng notifikasinya biar kalian dapat update video terbaru dari gue. Jadi pertama gue mau cerita tentang ini boxnya. Ini ada tulisan 10 gini ya di depan. Kenapa gue tahu ada tulisan 10? Karena ini tulisannya emboss, bisa diraba nih 10. Terus ketika dibuka, nah ini ada si tatakan handphonenya gitu. Jadi ini gue nggak unboxing ya, karena handphonenya mau udah gue buka. Ini ada tatakannya. Terus di sini ada apa sih, kayak kotak kecil gitu isinya. Ini ada softcase, lumayan lah ya dapat softcase begini. Ini nggak gua pakai, kebetulan gua nggak terlalu suka pakai softcase. Terus ada buku panduan begini, cukup tebal. Terus jadi berantakan. Di kotaknya ini di sini ada SIM ejector ya, ada SIM ejector. Terus nah di dalam ini headset earphone gitu, cuman dia tipenya bukan in-ear ya, jadi earbud gitu. Gua malah lebih suka headset earphone begini sebenarnya, earbud gini, ketimbang in-ear. Cuman nggak gua pakai karena gua udah ada earphone lain. Terus ini ada charger, udah gue keluarin chargernya. Nah ini chargernya yang cukup istimewa menurut gue. Ini chargernya 22,5 watt ya, jadi ngisinya cukup kenceng ya. Walaupun sebenarnya sekarang udah banyak charger yang teknologi charger yang ngisinya lebih kencang lagi. Cuman menurut gue di tahun 2018 waktu handphone ini rilis, itu termasuk kenceng gitu, 22,5 watt. Jadi dia 4,5 ampere gitu, 4,5 ampere. Oke, kita beresin lagi. Itu aja sih isi kotaknya ya. Dan kita ke handphonenya. Nah ini gue bukan review ya, jadi gue cuma cerita doang. Jadi mungkin nggak mendalam gitu, nggak yang gimana gitu ya. Ini kebetulan gue dapat warna Phantom Blue. Jadi warnanya belakangnya ini warna biru, terus ada gradasi ke ungu gitu. Terus bahannya kaca ya, material belakang ini kaca. Dan gue nggak tahu apakah dia udah pakai Gorilla Glass atau belum. Di yang gue baca-baca sih katanya udah, depannya udah Gorilla Glass tapi belakangnya nggak ketahuan gitu pakai Gorilla Glass atau enggak. Dan kesan pertama ketika gue pegang handphone ini, ketika kemarin gue unbox, ketika gue buka dari kotaknya adalah ini handphone compact banget asli. Bayangin aja ukurannya cuma 5,8 inch gitu. Jadi ini buat dipegang satu tangan juga enak kayak gini.
nggak kayak kalau handphone sekarang kan di atas 6 inch semua ya. Ini cuma 5,8 inch. Terus apa namanya, jadi kalau kalian tahu handphone zaman dulu, handphone 5 inch gitu kan kecil-kecil ya. Nah kira-kira feel megangnya tuh kayak gitu, dan nggak terlalu tebal juga. Terus kita lihat sisi per sisi. Di sini di atas ini ada infrared blaster ya, jadi bisa jadi remote nih handphone, bisa jadi remote AC, remote TV gitu. Terus di sebelah kiri di sini ada apa namanya nih, tempat SIM ya, tempat SIM card. Ini dia bisa menampung 2 nano SIM. Terus tapi nggak bisa memory card ya, jadi udah nano SIM aja gitu. Di sebelah kanan dia ada volume sama tombol power biasa. Terus di bawah di sini ada headphone jack, masih ada headphone jack, alhamdulillah. Terus ada USB Type C port charging di sini, dan di sini ada speaker sama mikrofon. Nah di depannya ini layar 5,8 inch, terus di atasnya ada notch. Nah ada notch begitu. Terus di belakang, nah ini ada kamera 2 biji ya. Nah kamera 2 biji. Bentuknya nyamping begini. Terus ya kira-kira gitu gambaran bentuknya. Terus ke spesifikasinya ini dia pakai chipsetnya pakai High Silicon Kirin 970 ya. Jadi chipsetnya ini sama dengan yang dipakai di Huawei P20 Pro. Jadi udah chipset kelas atas lah ya. Mungkin kalau yang biasa pakai Snapdragon itu kurang lebih performanya itu mirip-mirip dengan Snapdragon antara 835 sama 845, jadi tengah-tengah gitu. Dibilang kayak 845 enggak, tapi dibilang kayak 835 tapi dia lebih tinggi gitu. Chipsetnya pakai Kirin 970 ya. Terus RAM-nya 4GB, memori internalnya lumayan gede 128GB, tapi sayangnya nggak bisa diekspansi ya. Pakai kartu memori. Terus OS-nya, nah ini. Nah OS-nya dia udah pakai Android, udah pakai Android 10. Jadi udah, kita lihat di About Phone ya. Nih, ini udah pakai MIUI 10. MIUI itu apa namanya, customize OS-nya Huawei dan Honor. Jadi ini udah pakai MIUI 10, terus basisnya Android 10. Tadinya bawaannya itu Android Oreo. Terus udah gua update nyampe ke Android 10, dan kemarin update-nya cukup gila, cukup nguras kuota. Gede banget update-nya itu. Terus apa namanya, kameranya, kamera belakangnya itu ada 16 megapiksel. Itu kamera RGB, terus 24 megapiksel kamera RNB kan. Black and white. Aduh, kok RNB jadinya. Terus kamera depannya kamera depannya itu 24 megapiksel. Jadi cukup lumayan lah ya. Terus hasil fotonya sebenarnya gue belum coba untuk foto-foto, tapi menurut review-review yang udah gue baca juga, kata adik gue juga, itu hasil fotonya lumayan keren katanya. Walaupun nggak sama kayak Huawei P20 Pro pastinya ya, karena harganya juga beda kan. Tapi untuk kelas sekarang nih, ketika harganya udah 3 jutaan, ini termasuk keren gitu. Dan sensor-sensor dia juga lengkap, udah ada NFC juga. Nah, yang nyari-nyari NFC di sini ada. Terus speakernya juga suaranya enak menurut gue. Dia cuma satu speakernya di bawah, cuman suaranya cukup ngebass, jadi enak gitu. Terus satu kelemahan yang gue rasain dari handphone ini adalah baterainya. Baterainya ya biasa aja gitu, kapasitasnya 3400 mAh. Jadi ya kalau ini kan gue cuma jadiin ini HP kedua, lumayan sih kalau buat jadi HP kedua sih bisa tahan lah pagi sampai malam gitu. Cuman kalau buat jadi daily driver gitu mungkin ya
sore-sore gitu harus ngecharge mungkin ya, apalagi kalau dipakai buat main game segala macam itu mungkin akan harus ngecas sore-sore gitu. Cuman nggak ada masalah sih karena chargernya juga ngecharge-nya kencang kan, 22,5 watt. Itu kalau dari 0 sampai 100% mungkin cuma butuh waktu kayak 1,5 jam, sekitar 1,5 jam gitu, nggak nyampe 2 jam untuk ngisi baterainya yang cuma 3400 ini. Jadi oke sih menurut gua. Jadi kesimpulannya, si Honor 10 ini adalah handphone yang sebenarnya bagus, tapi jarang diketahui orang. Sebenarnya dari awal-awal keluar juga orang kayak jarang ngebahas gitu, jarang ngomongin gitu. Nggak tahu kenapa. Hype-nya tuh kalah sama HP-HP lain, padahal ini cukup menarik menurut gua. Apalagi sekarang setelah harganya turun. Cuman kelemahannya adalah satu di baterai tadi yang gue bilang, mungkin kalau butuh HP yang baterainya gede gitu, HP ini nggak cocok. Dan satu lagi kelemahannya, handphone ini udah susah dicari. Jadi ya kalau emang yang minat ya silahkan berburu, kali-kali dapet ya kan. Jadi kayak gitu. Dan selain dua kelemahan yang gue sebutin tadi, sisanya overall nyaman handphone ini. Apalagi buat kalian yang hobi handphone compact gitu, itu enak banget gitu. Jadi kurang lebih segitu cerita gue. Ingat ini bukan review. Kalau kalian berharap ini review Honor 10 di tahun 2020, kalian salah. Ya udah sekian sekian videonya untuk kali ini. Like aja kalau kalian suka, dislike kalau nggak suka, share ke teman-teman kalian kalau menurut kalian video ini bermanfaat, dan sampai jumpa di video berikutnya.